Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatki Najmuddin dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perekonomian Indonesia dalam kajian kebijakan ekonomi dan masalah kemiskinan, pengangguran, serta kesejahteraan. Pendahuluan. Pada pembahasan artikel ini, penulis menjelaskan tentang permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia, seperti pertumbuhan ekonomi yang rendah, kemiskinan, rendahnya kesejahteraan, hingga pengangguran yang sudah menjadi tugas negara bagi negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini mendukung pembangunan ekonomi sebagai upaya terencana, terprogram, tersistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup semua warga negara. Pada gilirannya, pembangunan ini akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara jika berhasil. Pembangunan ekonomi sendiri diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan produk domestik bruto suatu negara dan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang mempengaruhi berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembahasan yaitu masalah kemiskinan, masalah pengangguran, dan kesejahteraan. Masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang banyak terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan sendiri meliputi beberapa aspek seperti aspek primer berupa sumber daya yang langka, organisasi sosial politik, pengetahuan, keterampilan, dan aspek sekunder berupa sosial, sumber keuangan, informasi yang kurang. Masalah-masalah kemiskinan ini terwujud dalam bentuk kekurangan gizi, kekurangan air, perumahan yang kurang sehat, perawatan kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah. Masalah kemiskinan juga dapat dilihat sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak berpartisipasi atau tidak mengikuti proses perubahan karena tidak memiliki kapasitas, baik kemampuan untuk memiliki faktor produksi maupun kualitas terproduksi yang memadai. Oleh karena itu, tidak menguntungkan hasil dari proses pembangunan. Oleh karena itu, kepemilikan faktor-faktor produksi dan produktivitas serta tingkat pembangunan masyarakat itu sendiri juga terkait dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu masalah pengangguran. Pengangguran adalah kelompok tenaga kerja yang belum melakukan suatu usaha menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang bekerja tetapi pekerjaannya tidak produktif dapat digolongkan sebagai pengangguran. Pengangguran juga tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau memulai usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena diterima bekerja dan belum mulai bekerja. Masalah pengangguran tidak hanya didasarkan pada menyusutnya dunia kerja, tetapi juga pada rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Beberapa masalah lain yang juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah rendahnya arus masuk modal asing, perilaku proteksionis beberapa negara maju dalam menerima ekspor komoditas. Masalah lain yang juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah rendahnya arus masuk modal asing, stabilitas keamanan, perilaku proteksionis beberapa negara barat terhadap Indonesia. Apalagi perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan global yang menyebabkan krisis pangan di Indonesia. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu masalah kesejahteraan. Menurut Agus Suryono 2014, kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan negara. Masalah kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang hak atas kebutuhan dasarnya
belum terpenuhi secara layak karena belum mendapatkan pelayanan sosial dari negara. Akibatnya masih ada warga negara yang menemui kendala dalam melaksanakan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan yang bermanfaat. Penyelenggaraan bansos memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha lembaga kesejahteraan sosial, serta lembaga kesejahteraan asing untuk pelaksananya. Sedangkan untuk kesejahteraan sosial yang terkelola terpadu dan berkelanjutan, yang dimaksud dengan orang dengan masalah kepedulian sosial adalah orang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat menjalankan fungsinya sehingga tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungan sedemikian rupa sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya. Kesimpulan, dampak pandemi COVID jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Maraknya pengangguran akibat pemberlakuan PSBB atau lockdown sebagai bentuk harapan pemerintah untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut ternyata berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya meningkatnya pengangguran. PSBB memaksa perusahaan yang terkena dampak paling buruk untuk menghentikan operasi dan menyebabkan banyak PHK. Redundasi yang berlebihan disebabkan oleh tingkat produksi yang lebih rendah karena rendahnya tingkat permintaan barang dan jasa. Ada perusahaan yang memberhentikan karyawannya secara permanen, ada juga karyawan yang diberhentikan sementara. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan pertumbuhan lapangan kerja karena harus optimal dalam pengurusan kasus COVID melalui faksimili, penyaluran bansos, dan penyuluhan kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan UKM juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja seperti di era digital yang kurang terpengaruh COVID-19. Dengan pertumbuhan UMKM yang diharapkan akan menjadi angin segar bagi penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran akibat COVID-19 ini. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum.